Sini apa ya, bikin orang tuh semakin deg-degan ya, karena setelah kasus ini rame di film, telah untuk sebuah kasus itu terbuka atau malah justru semakin membingungkan gitu. Kenapa si bapaknya Eki ini nggak ada responnya ketika Bang Hotman itu mencoba menghubungi dan iklan WA segala macam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin, teman-teman ya. Dan di sini gue mau bilang makasih nih buat kalian semua yang udah selalu like, comment, and subscribe di channel gue. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel gue minta dibantu untuk disupport channel ini biar lebih berkembang dengan cara diaktifin notifikasinya, diklik tombol subscribe-nya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Semakin kesini apa ya, bikin orang tuh semakin deg-degan ya, karena setelah kasus ini rame difilmkan dan yang terbaru adalah beritanya ternyata si sutradara dan produser yang bikin film tersebut ternyata dilaporkan ke PLSI gitu. Aduh, agak gimana gitu, agak jadi aneh ceritanya nih, kenapa sebuah karya seni kok bisa sampai jadi urusan ke pihak ke PLSI-an gitu ya teman-teman ya. Gue nggak ngerti kenapa, mungkin ada sesuatu yang apa ya, mungkin menurut pihak tersebut agak menyudutkan gitu, gue nggak tahu ya teman-temannya. Tapi ini kisahnya adalah tentang kasus apa ya, penghilangan nyawa Vina Cirebon. Aduh, nggak habis-habis deh ini, malah banyak yang beredar cerita yang aneh-aneh gitu, bahkan ada yang sampai kesurupan lagi. Aduh, semakin kesini kok semakin nggak jelas. Nah, ini yang terakhir adalah ketika ada salah satu yang diduga tersangkanya itu ditangkap, tapi banyak yang bilang itu ternyata katanya bukan orang tersebut gitu. Nah, banyak yang bermunculan Egi atau tersangka-tersangka yang lain nih teman-teman ya, termasuk Bang Hotman juga berkomentar. Seperti apa sih komentarnya Bang Hotman? Hari ini kita lihat teman-teman. Dan yang terpenting adalah di sini ya, gua bukan mau berkomentar tapi gua ngebacain komentar-komentar yang udah diketik sama netizen nih teman-teman ya. Kita lihat, siapa tahu biasanya netizen itu adalah intelijen yang paling jenius gitu ya. Kadang-kadang fakta-fakta yang diungkapkan itu bisa jadi apa ya, celah untuk sebuah kasus itu terbuka atau malah justru semakin membingungkan gitu ya, tergantung informasinya sih ini ya teman-teman. Kita langsung aja cek nih videonya pertama nih ya. Sidang pengadilan ya, itu harus didampingi oleh. Kenapa Mas? Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Agar tertib, Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu, sabar. Tidak. Mau keadilan saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Aduh, deg-degan juga ya nih teman-teman ya. Kita langsung baca komentarnya. Ini ada 41.000 komentar nih teman-teman nih. Kita lihat komentar netizen nih ya tuh. Pencarianku nih, klarifikasi polisi meminta maaf ke korban salah tangkap. Oke, nanti kita lihat videonya, kita baca komentarnya dulu nih ya teman-teman itu. Tersangkanya Egi Ripra, polisi kenapa nggak ke tempat Egi Ripra? Tuh, ada 184 komentarnya lagi tuh. Sebenarnya kepolisian Cirebon tahu di mana Egi yang asli. Ya betul, sebenarnya polisi lebih pintar dari yang kita pikirkan. Waduh, betul, mungkin lagi kerja nih teman-teman. Juga apa namanya, nggak mau jadi salah tangkap juga nih ya tuh. Nama aslinya itu Robi Setiawan, woi, bukan Egi yang kita cari selama ini. Lihat video pagi ini kok dia jujur ya dari hati loh. Tolong ya Allah, nih demo yuk sama-sama. jangan lah ya. Tuh. Sakitnya jadi orang nggak punya bersuara pun tetap nggak bisa. Oh, sakitnya jadi orang yang nggak punya bersuara pun tetap nggak bisa katanya nih. Berdasarkan pengakuan ibu Peggy, apakah anaknya korban salah tangkap? Kita lihat nih di sini. Nah lo, berdasarkan pengakuan keluarga ibu Peggy ini ada kemungkinan salah tangkap karena yang pertama, Peggy sudah 3 bulan di Bandung sebelum penghilangan nyawa Vina Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 nih ya. Yang kedua nih, Peggy profesinya kuli bangunan sejak dulu, sama seperti ayahnya. Kayak mana menjadi geng motor. Yang ketiga nih, Peggy dan ayahnya kerja sebagai kuli bangunan di lokasi yang sama. Yang keempat faktanya nih ya, pendidikan terakhir Peggy adalah SMP. Nah, dan yang kelima itu ibu Peggy sama sekali tidak kenal Vina.
Dan yang keenam faktanya adalah rumah Ibu Peggy sempat digeledah tahun 2016, termasuk membawa 2 motor ke kantor polisi. Tapi Peggy-nya tidak ditangkap. BTW, motornya sampai sekarang tidak dikembalikan. Next nih ya. Kita lihat nih. Ini artinya sejak dulu polisi nggak yakin jika Peggy adalah pembunuh Vina. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba menangkap Peggy? Kok selama ini Peggy baru bisa ditangkap padahal begitu mudah menemukan Peggy nih? Sebenarnya polisi yakin nggak sih sama Peggy yang ditangkap 2 hari yang lalu? Yang berbeda dari sketsa itu tuh. Bisa yuk tangkap Peggy yang sebenarnya. Lihat petunjuk-petunjuk di medsos udah rame di capture oleh netizen. Benang merahnya selalu sama. Tuh, Peggy sekarang, Peggy yang dulu beda loh, Wak. Itu ada tindiknya gitu ini. Terus mukanya, hidungnya juga beda. Kok bisa salah gitu ya? Oke, kita lihat komentarnya. Ada 16.000 sekian komentar nih. Udah dibilang Egy Ripra. Tuh, emo tanda seru nih ya tuh. Woi, coba kalian semua lihat itu. Peggy Setiawan 1978, dia ada pakai jaket Moonraker. Feeling gua sih kalau yang Egy Ripra ya Egy Gilola gitu nih. Kalian tahu nggak di toko di foto TKP ada jasad Vina sama Eki. Di situ ada sepatu mirip sama yang dipakai Egy Ripra, Rian Prayoga maksudnya ya. Wow, fix ini mah tuh. Kan netizen lebih jeli kan kadang-kadang kan. Kita lihat apalagi ini ada pendapatnya Bang Hotman nih terkait dengan yang salah tangkap tadi nih teman-teman ya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak. Kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Oke, waduh. Ya kan kita tahu ya kalau salah satu jadi si Vina ini pada saat kejadian itu nggak sendirian. Jadi berdua ini yang menjadi korban penghilangan nyawa adalah 2 orang dan salah satunya adalah yang namanya Eki. Nah, Eki ini ternyata bapaknya salah satu anggota PLSI ya teman-teman ya. Tapi kata Bang Hotman, kenapa si bapaknya Eki ini nggak ada responnya ketika Bang Hotman itu mencoba menghubungi, udah ninggalin WA segala macam gitu ya. Terus kenapa kok nggak ada niatan untuk mengungkap kasus tersebut padahal kan anaknya juga menjadi korban gitu menurut Bang Hotman nih. Coba kita lihat komentar netizen nih, apa di sini jawaban netizen nih. Coba deh lihat VT dubbing Indonesia, menurutku sih masuk akal sih. Tuh. Ayo jawab Pak Rudi. Tuh, cuman Bang Hotman yang peduli sama masyarakat kecil nih ya. Takutnya juga bapaknya Eki udah terima. Wow, juga dari tersangka tuh. Aduh kok semakin kesini netizen ya. Pak Rudi takut kehilangan jabatan. Nah. Jangan gitu, jangan. Aduh, ngeri aku bacanya, bener aja tuh. Kasus bocil ngalahin kasus Mambo. Nih ya, lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan anak. Mungkin Pak Rudi dapat ancaman atau membuat beliau tidak bisa berkutik. Maaf kalau lancang tuh. Waduh, ngeri lo aku bacanya, bener deh ya. Tuh jangan dilanjutin lah ya. Pokoknya biarkan pihak kepolisian bekerja dengan baik, kita serahkan kepada mereka. Mudah-mudahan kasus ini terungkap. Kalau emang ada mungkin levelnya yang lebih tinggi, mungkin bisa jadi kasus ini sampai ke kepolisian Republik Indonesia gitu, di apa sih namanya tuh yang di pusatnya di Mabes Polri gitu kali ya teman-teman. Mungkin bisa lebih cepat clear gitu, jadi masyarakat nggak semakin bingung, nggak semakin bergulir kasusnya gitu ya teman-teman. Mungkin gitu aja kali ya. Kita lihat video yang lain
lainnya deh. Nih. Polisi coba menutup mulut Peggy yang ingin bicara. Tuh, ini fitnah Pak. Saya tidak melakukan penghilangan nyawa itu. Saya rela. Gitu kan. Ini fitnah. Berulang kali dia bilang ini fitnah ya teman-teman ya. Ini sih ada video yang tadi ini kita lihat 15.000 sekian komentarnya ini ya. Dia nggak bersalah. Sekarang sudah ditemukan Egy yang asli. Tuh. Tuh inget ini Pak polisi, di dunia kau bisa sementara. Aduh, no. Aku takut bacanya nggak ada. Aku nggak ikut-ikut ya Pak. Nah, nih. Nah, ini nih klarifikasi salah tangkap. Ini nih. Nah, ini nih. Nih, pelaku yang sudah ditangkap mengakui itu bukan Peggy yang sebenarnya. Tuh, netizen bisa menilai sendiri. Oke, tuh. Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO, sudah di BAP 6 orang dari terpidana, 5 menyatakan tidak, 5 menyatakan bukan Peggy, hanya 1 yang menyatakan Peggy, artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Sedangkan mengenai Thank you.